Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ridwan, NPM 2314071066. Di sini saya akan mempresentasikan motor bakar 4 tak. Itu mesin 4 tak terbakar 4 langkah juga disebut dengan mesin 4 tak, yaitu jenis mesin pembakaran dalam 4 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Ini terdiri dari 4 langkah, yaitu ada langkah hisap atau tarik, langkah tekan atau kompresi, langkah usaha, lalu ada langkah buang. Mesin patak umumnya digunakan dalam berbagai jenis kendaraan seperti mobil, motor, truk, pesawat, kapal terbang, kapal laut, kapal terbang, dan alat-alat berat lainnya. Ini dilakukan karena efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan emisi gas yang lebih ramah lingkungan. Apa saja komponen yang ada di dalam mesin patak? Berikut komponen-komponen yang ada di dalam mesin patak. Pertama ada komponen klep masuk atau hisap. Klep masuk atau hisap ini berfungsi untuk mengatur aliran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Dengan adanya katup ini, maka kadar udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar akan tetap sesuai. Kedua ada penutup klep. Ini berfungsi untuk melindungi katup dari kotoran dan debu yang masuk dari luar mesin. Selanjutnya ada saluran hisap atau saluran masuk. Ini berfungsi untuk menyalurkan udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Selanjutnya ada blok silinder. Blok silinder ini berfungsi untuk tempatnya piston naik dan turun jadi pemba- tempat pembakaran bahan bakar. Lalu selanjutnya ada pendingin silinder. Pendingin silinder ini berfungsi untuk mencegah mesin dari overheat atau kepanasan. Lalu ada blok mesin. Blok mesin ini berfungsi untuk tempat poros engkol berputar, tempat piston bergerak naik turun di lubang silinder, dan menahan tekanan dan panas yang dihasilkan saat mesin beroperasi. Selanjutnya ada wadah oli. Wadah oli ini berfungsi sebagai penampung seluruh oli mesin yang digunakan dalam mesin tersebut. Selanjutnya ada genangan oli. Genangan oli ini berfungsi untuk melumasi serta mendinginkan mesin yang ada di dalamnya agar menghindari urisan agar tidak terjadinya kerusakan pada dalam mesin. Selanjutnya ada as atau poros cam. Ini berfungsi untuk menggerakkan katup mesin agar terbuka atau tertutup di waktu yang tepat, mengatur sirkulasi udara dan bahan bakar yang masuk dan keluar, agar katup bisa terbuka dan tertutup secara otomatis. Lalu selanjutnya ada klep buang atau klep keluar. Ini berfungsi untuk buangan sisa gas bakaran, yang mana ini untuk mengatur katup agar bisa terbuka dan tertutup. Terus selanjutnya ada busi. Nah, busi ini fungsi untuk menyalurkan tegangan listrik dari koil jadi percikan api yang akan membantu proses pembakaran atau ledakan di dalam ruang bakar dan terjadinya kompresi lalu agar piston dapat bergerak. Selanjutnya piston. Piston ini berfungsi untuk bagian penggerak yang memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Selanjutnya ada stang seher. Stang seher ini
sebagai penopang kepala piston ini untuk naik dan turun piston. Selanjutnya ada kruk as. Kruk as ini berfungsi untuk mengubah gerak naik turunnya piston menjadi gerak putar. Kruk as ini juga menahan beban dan tekanan yang dari piston tersebut. Selanjutnya, cara kerja mesin batak itu ada langkah tarik, tekan, usaha, dan buang. Ada langkah tarik itu gerakan piston dimulai dari titik mati atas. Lalu dia akan turun ke titik mati bawah dengan membuka katup masuk atau klep masuk untuk masuknya campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Selanjutnya ada angka tekan. Angka tekan ini blok silinder dari apa? Maksudnya piston dari yang tadi di bawah, titik mati bawah, lalu naik lagi ke titik mati atas. Ini menyebabkan kompresi yang signifikan dari campuran bahan bakar, udara, dan klep masuk serta klep keluar itu tertutup agar tidak adanya udara yang masuk. Tekanan ini untuk membuat campuran siap untuk pembakaran efektif. Selanjutnya ada langkah usaha. Langkah usaha ini adanya pembakaran atau usaha busi yang akan menyala. Ada titik tertinggi kompresi. Ini bisa menyebabkan campuran bahan bakar dan udara tersebut membakar atau terjadinya ledakan pada dalam ruang bakar tersebut untuk menghasilkan tekanan lalu mendorong piston ke bawah lagi untuk mengubah tenaga mekanis menjadi gerakan linear agar bisa piston menjadi bergerak secara terus menerus. Yang terakhir itu ada langkah buang. Langkah buang ini klep 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 keluar akan terbuka dan sisa-sisa pembakaran gas tersebut akan keluar dari saluran pembuangan tersebut. Berikut ada kelebihan dan kekurangan mesin patak. Dari kelebihan mesin patak di sini ada efisiensi bahan bakar yang lebih baik, atau mesin patak biasanya menggunakan lebih banyak bahan bakar yang berikut ada kelebihan dan kekurangan mesin patak. Di sini biasanya ada efisiensi bahan bakar, emisi gas buang yang lebih rendah, torsi lebih konsisten, durabilitas yang lebih baik, suara yang lebih redam atau redam. Bahannya ini kompleksitas yang lebih tinggi, berat yang lebih besar, lalu harga yang lebih tinggi, kurangnya responsi pada RPM rendah, lalu pemeliharaan yang perlu dibutuhkan lebih. Berikut presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Ridwan, NPM 23 14 07 10 66. Di sini saya dari Teknik Pertanian angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan motor bakar dua tak. Apa itu motor bakar dua tak? Motor bakar dua langkah, yaitu mesin yang memiliki dua langkah piston atau biasanya kita sebut dengan dua tak. Dalam satu siklus pembakaran, berbeda dengan motor bakar empat tak yang memiliki empat siklus pembakaran. Dan tapi proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi pada motor bakar dua langkah atau dua tak ini. Mesin dua tak juga biasanya umum digunakan pada mesin diesel, terus lalu kendaraan dengan kecepatan rendah seperti kapal besar dan mesin V8. Untuk truk, bahkan ada kendaraan berat juga yang menggunakan mesin dua tak. Komponen komponen motor dua tak yang di dalamnya yaitu ada pertama ada heat cylinder. Pada mesin dua tak, silinder hanya berfungsi sebagai komponen terjadinya pembakaran dan menutup rongga silinder. Berbeda dengan mesin empat tak, di mana silinder tidak menggunakan klep ataupun noken as. Pada mesin dua tak, silinder hanya berfungsi sebagai komponen terjadi pembakaran dan memiliki dua lubang tempat untuk busi sebagai pemantik api pembakaran nantinya. Lalu ada blok mesin. Blok mesin ini digunakan dalam mesin dua tak untuk mengubah energi pembakaran menjadi energi gerak. Bagian ini memiliki tempat untuk piston dan memiliki rongga di dalamnya. Karena pembakaran silinder heat, piston mesin dua tak tidak hanya bergerak naik turun. Lalu ada piston. Komponen yang ada pada mesin dua tak dan empat tak. Piston ini berbentuk tabung dengan diameter tertentu. Piston berada dalam rongga silinder, lalu berfungsi untuk mengatur ruang bakar yang besar atau kecil untuk memompa udara dan campuran bahan bakar untuk agar bisa terjadinya kompresi. Lalu ada stang piston. Stang piston ini menghubungkan piston dengan poros engkol. Pada saat piston bergerak ke atas dan ke bawah, stang pistonlah yang menghubungkan dengan poros engkol agar piston dapat bergerak untuk memompa bahan bakar. Lalu ada poros engkol. Komponen ini berfungsi hampir sama dengan pedal sepeda. Dalam sistem mesin dua tak, kaki yang mengkayu sepeda dianggap sebagai piston dan penghubung jalan. Komponen ini harus kuat dan menahan dorongan piston ke bawah. Inilah mengapa komponen power engkol diberikan pemberat pada mesin silinder tunggal agar putaran mesin tetap stabil. Lalu ada saluran masuk. Nah, saluran masuk pada mesin dua tak ini berfungsi untuk tempat campurnya bensin, udara, bahkan oli dengan campuran bensin tersebut untuk masuk ke dalam Orosengkol. Selama siklus pembakaran mesin dua tak, campuran bensin, oli, dan udara ini disalurkan ke ruang bakar. Setelah satu siklus pembakaran selesai, mesin dua tak berbeda dari mesin empat tak karena saluran intake mesin dua tak tak langsung terhubung dengan ruang engkol. Lalu ada lubang keluar. Lubang keluar untuk buang ini adalah saluran untuk gas buang dari sisa pembakaran mesin. Pada sistem mesin dua tak, lubang buang tidak memiliki mekanisme katup karena mesin dua tak menggunakan pergerakan piston untuk membuka dan menutup saluran masuk maupun saluran lubang keluar tersebut. Lalu ada transfer port. Pada mesin dua tak, transfer port itu berfungsi untuk memungkinkan campuran udara dan bensin mengalir dari karburator ke ruang bakar. Cara kerjanya yaitu saat piston bergerak ke bawah,
transfer port secara otomatis terbuka, hingga udara di ruang engkol mesin dua tak naik melalui saluran transport karena gerakan piston tersebut. Yang naik turun tuh. Hmm. Lalu selanjutnya ada busi. Busi ini komponen yang sangat penting. Busi ini terletak pada mesin dua tak, biasanya berada di tengah lubang silinder, sehingga pembakaran lebih terkonsentrasi pada mesin dua tak. Mesin dua tak telah terbukti menghasilkan banyak tenaga daripada mesin empat tak. Tapi dua tak memiliki beberapa kekurangan. Selain itu, mesin ini memiliki konsumsi BBM yang sangat boros dan menghasilkan suhu tinggi dan polusi udara yang pekat dari sisa-sisa gas pembakaran. Nah, berikut cara kerjanya. Langkah kerja mesin dua tak itu ada dua langkah, seperti yang ada di gambar ini. Langkah pertama itu hmm, piston itu ada di titik mati atas. Nah, pada ada di titik mati atas ini, piston akan melakukan kompre, kompresi, kompresi dan hisap bahan bakar beserta udara. Saat piston berada di sini, piston akan turun ke bawah atau titik mati bawah untuk menghisap udara, lalu bahan bakar, dan campuran oli. Nah, campuran-campuran itu masuk ke dalam sini. Nah, ke sini dihisapnya oleh piston karena piston dari atas sini turun ke bawah, lalu ini terdorong ke sini, lalu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, setelah itu piston sudah sampai di titik mati bawah. Langkah kedua itu pembakaran dan buang. Saat siklus ini, pembakaran ini, piston keluar dari titik mati bawah ini, atau apa, keluar dari titik mati atas. Lubang saluran pembuangan terbuka. Tapi sebelum itu, piston naik ke titik mati atas untuk mengkompresikan bahan bakar, udara, dan oli yang ada di sini. Di sini di sini karena dorongan ini, poros engkol, lalu ud- campuran bahan bakar, oli, dan udara naik ke sini, lalu dikompresi oleh piston. Piston pun naik ke atas ini. Setelah ini untuk melakukan apa, langkah usaha pembakaran, naik udah naik ke sini terkompresi, lalu bus ini bekerja untuk membersihkan percikan api untuk menjadi untuk melakukan proses pembakaran. Dar, setelah piston terbakar, apa, bahan bakar terbakar di sini, terjadinya ledakan. Jika terjadinya ledakan, si piston akan kembali ke titik mati bawah. Piston akan turun ke bawah sini dan sisa-sisa pembakaran tadi, sisa-sisa gas buang akan keluar melalui lubang pembuangan dan dia akan kembali ke knalpot, terbang melalui knalpot yang bisa kita sebut knalpot. Nah, di sini bensin, udara, dan oli ini di sini akan menggantikan sisa-sisa yang pembakaran itu. Nah, dia akan menggantikan semua semua sisa-sisa pembakaran itu, lalu naik ke dalam silinder pembakaran ini. Lalu piston akan kerja lagi, dia akan naik ke titik mati atas lagi untuk melakukan kompresi. Lalu setelah kompresi, terjadinya pembakaran. Lalu piston akan pembuangan. Di sini piston juga akan mengisap bahan bakar.
Nah, karena itulah tidak ada katup masuk ataupun keluar yang itu menyebabkan bahan bakar yang sangat boros. Lalu, hmm, lalu, nah karena di campuran bahan bakar ini ada oli, itu ialah yang menyebabkan adanya asap yang keluar dari motor 4 2 tak. Yang biasa kita lihat seperti contoh racking atau sebagai lainnya yang memiliki asap saat mereka berjalan. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari mesin 2 tak ini. Kelebihan mesin 2 tak dari itu ada tenaga yang lebih besar. Karena siklus pembakaran yang lebih sering dan efisien, mesin 2 tak biasanya menghasilkan tenaga yang lebih besar untuk kapasitas mesin yang sama. Lalu ada bobot yang ringan. Dari desain mesin 2 tak ini lebih sederhana dan memiliki lebih sedikit bagian. Itu yang menyebabkan bobot mesin ini ringan. Nah, bobot biasanya ini dipakai pada motor balap karena ini sangat menguntungkan selain tenaganya yang lebih besar dan mesin pun ringan. Ketiga ada tenaga yang lebih responsif terhadap putaran gas dan akselerasi yang bagus untuk membuatnya menyenangkan untuk dikendarai, terutama pada putaran tinggi. Yaitu ya seperti ini, mesin 2 tak responsif itu dimanfaatkan untuk motor balap karena itu sangat menguntungkan. Lalu ada konstruksi sederhana. Mesin 2 tak lebih mudah dibuat dan dirawat karena memiliki sedikit komponen. Karena dia lebih simpel dan mudah untuk dirawatnya. Bahkan untuk merawat sendiri pun lebih sekiranya masih bisa. Lalu harga lebih murah. Karena desainnya sederhana, biaya produksinya rendah, mortar 2 tak itu biasanya memiliki harga jual yang relatif murah. Lalu ada kekurangan. Kekurangan mesin 2 tak ini, ya yang pertama itu boros bahan bakar. Biasa disebut-sebut itu sahabat Pertamina. Ya, karena sebagian besar bahan bakar dibuang melalui knalpot bersama oli samping. Mesin 2 tak cenderung menggunakan lebih banyak bahan bakar daripada mesin 4 tak yang lebih irit terhadap bahan bakar. Lalu polusi. Mesin 2 tak ini tidaklah ramah untuk lingkungan karena menghasilkan emisi gas buang lebih tinggi, termasuk hidrokarbon yang tidak terbakar dan karbon monoksida. Ini asap yang keluar dari motor 2 tak itu karena adanya oli samping. Itu kurangnya ramah lingkungan. Maka dari itu motor 2 tak ini dihentikan produksinya. Lalu membutuhkan oli samping. Mesin 2 tak ini perlu perlu campuran oli samping dengan bahan bakar. Ya, biasanya kita sebut itu oli samping ya. Ini menunjukkan bahwa biaya operasional akan meningkat dalam jangka panjang. Karena ada membutuhkan oli samping, biaya untuk menghidupkan 2 tak ini lebih besar untuk jangka panjangnya. Lalu lebih cepat panas. Mesin 2 tak lebih cepat panas daripada mesin 4 tak karena desain yang lebih sederhana dan proses pembakaran yang intensif. Proses pembakaran yang lebih cepat gitu. Jadi lebih cepat panas. Lalu suaranya bising. Ya, suara motor 2 tak ini cenderung sangat bising sekali daripada 4 tak. Ya, seperti yang biasa kita dengar motor-motor dua tak yang lewat itu ya cukup bising suaranya. Lalu minyak pelumas kurang maksimal. Mesin 4 tak memiliki pelumasan bagian dalam yang lebih besar karena oli samping. Minyak pelumas yang maksimal ini maksudnya mesin 2 tak memiliki pelumasan bagian dalam yang lebih besar karena oli samping yang terbakar. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang maafnya saya kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nuridwan dari Teknik Pertanian angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar diesel 4 tak. Apa itu mesin diesel 4 tak? Mesin diesel 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan 4 langkah utama dalam satu siklus untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar itu bahan bakarnya solar menjadi energi mekanik atau menjadi energi gerak. Setiap langkah dilakukan selama setengah putaran poros sengkol, sehingga 2 putaran poros sengkol diperlukan untuk satu siklus. Keunikan dari mesin diesel ini seperti pembakaran yang spontan. Karena proses kompresi menghasilkan suhu tekanan yang sangat tinggi, mesin diesel membakar bahan bakar tanpa menggunakan besi, seperti mesin motor bakar bensin. Lalu, efisiensi yang tinggi. Mesin diesel menggunakan rasio kompresi yang tinggi untuk menghasilkan tenaga dan dengan lebih efisien. Lalu ada torsi yang besar. Mesin diesel cocok untuk pekerjaan berat karena menghasilkan torsi besar dan putaran rendah. Karena itulah mesin diesel biasanya dipakai untuk seperti genset, untuk acara-acara besar seperti kondangan, nikahan, ya untuk membantu mengantarkan listrik. Lalu ada komponen motor bakar diesel 4 tak. Komponen-komponennya yang ada yang dilihat di sini ada katup. Nah, katup ini katup masuk ya. Katup masuk ini berfungsi untuk mengalirkan udara ke dalam silinder. Tugas utama dari katup masuk ini pada mesin diesel adalah untuk mengalirkan udara bersih ke dalam silinder. Jumlah udara yang masuk ke dalam silinder tergantung pada seberapa besar atau kecil bukaan katup masuk. Karena katup masuk itu otomatis terbuka dan tertutup. Itu seperti ya ada ini pengaturnya untuk membesarkan dan apa memperbesar atau memperkecil bukaan katup masuk tersebut. Selanjutnya ada saluran masuk. Saluran masuk ini berfungsi untuk jalur udara. Jalur utama untuk udara masuk ke dalam pembakaran adalah saluran masuk. Filter udara, biasanya ada filter udara pada saluran masuk. Fungsinya adalah untuk menghilangkan kotoran, debu, dan partikel lainnya dibawa oleh udara, sehingga tidak masuk ke dalam silinder. Lalu ada sirip pendingin. Berfungsi jika tidak segera didinginkan sirip pendingin, juga dikenal sebagai prinsip pendingin atau French cooling, yang bertanggung jawab untuk mendisipasikan panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran. Panas yang berlebih ini dapat merusak komponen-komponen yang ada pada mesin. Nah, sirip pendingin inilah untuk mendinginkan mesin, membantu mendinginkan mesin.
Lalu ada Teatron, piston. Piston ini berfungsi sebagai komponen utama mesin diesel adalah piston yang bertugas untuk mengubah energi panas dari pembakaran menjadi energi mekanik. Untuk menghasilkan tenaga putar gerakan naik turun piston ini dihubungkan dengan poros engkol. Ya, piston ini dihubungkan dengan poros engkol agar piston dapat bergerak ke atas dan ke bawah untuk memompa udara. Selanjutnya ada crankshaft. Crankshaft ini berfungsi atau crankshaft juga biasanya dikenal sebagai poros engkol. Nah, ini adalah bagian penting dari mesin diesel yang berfungsi untuk mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi. Gerakan rotasi ini kemudian ditransmisikan ke roda kendaraan melalui transmisi yang memungkinkan kendaraan bergerak. Ya, ini crankshaft ini ya pada bagian bawah itu yang terhubung dengan apa? Piston lalu poros engkol. Selanjutnya ada crankcase. Nah, crankcase ini berfungsi sebagai rumah engkol. Biasanya juga dikenal sebagai Pak, ya rumah engkol ya. Mm. Ini crankshaft ini adalah komponen utama mesin diesel atau rumah engkol yang menampung crankshaft, connecting rod, dan bagian-bagian mesin yang ada di dalamnya. Crankshaft ini berfungsi untuk menampung semua apa apa sih untuk menampung semua bagian-bagian komponen karena dia itu bagian bawah ini yang sebagai wadah untuk komponen-komponen yang ada di dalam. Lalu ada stang piston. Ini juga stang piston bisa disebut dengan connecting rod. Ya, yang itu adalah bagian penting dari mesin diesel, menghubungkan piston dengan crankshaft. Tugasnya adalah mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi crankshaft. Ya tadi itu seperti yang saya bilang itu crank apa stang piston. Stang piston itu menghubungkan antara kepala piston itu dengan crankshaft untuk dapat piston dapat bergerak untuk naik turun dan memompa apa udara. Selanjutnya ada saluran keluar mesin diesel. Nah, yang lebih dikenal dengan istilah pipa knalpot atau pipa exhaust. Pada komponen ini yaitu bertanggung jawab untuk mengeluarkan gas buang yang panas dan bertekanan dari mesin menuju atmosfer. Ini biasanya ya digunakan untuk membuang sisa-sisa pembakaran yang lalu keluar dari apa saluran pembuang terus disalurkan ke knalpot dan dibuang ke ya keluar menuju atmosfer. Lalu ada katup keluar. Nah, katup keluar ini atau bisa disebut dengan katup buang. Ini memainkan peran yang sangat penting dalam siklus kerja mesin motor diesel. Fungsi utama katup keluar itu untuk mengeluarkan gas buang hasil pembakaran yang tidak terpakai dari silinder. Itu katup ketika proses pembuangan, buang ini akan terbuka dan mengeluarkan sisa-sisa pembakaran. Dan selanjutnya ada injektor bahan bakar. Nah, injektor bahan bakar ini biasa disebut dengan ya injeksi atau injektor ya. Ini bagian penting dari mesin diesel yang bertanggung jawab untuk menyuntikkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Injektor bekerja dengan sangat baik untuk memastikan bahwa bahan bakar disuntikan ke dalam ruang bakar pada waktu dan tekanan yang tepat. Injektor ini apa dapat pada bagian atas itu ya. Apa full injektor itu? Full injektor itu dia akan menyemprotkan bahan bakar saat piston melakukan apa kompresi pada udara. Saat udara dikompresi itu full injektor itu kan menyemprotkan bahan bakar dalam ruang bakar ini. Yang berikutnya ada langkah kerja pada motor bakar diesel 4 tak.
Yang digambar yang pertama ada seperti motor patak bensin, sistem kerjanya sedemikian rupa ya sama. Ya, ada langkah awal itu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, lalu langkah buang. Nah, langkah hisap. Pada langkah hisap ini yang pertama itu piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Terus lalu katup, katup hisap ini atau katup katup masuk ini terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke dalam bahan bakar. Udara dari luar akan masuk ke dalam ruang bakar melalui apa saluran masuk ini dan keadaan katup masuk terbuka. Dengan katup katup buang itu dalam keadaan tertutup. Di sini piston yang bergerak dari titik mati atas ke bawah itu akan menghisap udara yang ada dan masuk ke dalam apa ruang bakar. Selanjutnya ada langkah kompresi. Nah, pada langkah kompresi di sini yang tadinya piston sudah menuju ke titik mati bawah, nah ini akan bergerak lagi ke titik mati atas dengan kedua katup masuk dan katup buang ini tertutup rapat agar udara yang sudah masuk tadi tidak dapat keluar. Nah, setelah itu udara yang ada dalam ruang bakar ini akan dikompresikan atau dimampatkan sehingga suhu dan tekanannya meningkat secara signifikan. Signifikan. Itu suhunya kan panas karena ditekan oleh piston itu, dikompresikan itu. Peningkatan suhu ini lah yang menjadi kunci pembakaran pada mesin diesel. Nah, selanjutnya ada langkah usaha saat piston mendekati titik mati atas atau piston hampir menyentuh pada bagian atas itu titik mati atas karena tekanan udaranya itu udah tinggi, udah panas. Nah, injektor ini menyemprotkan bahan bakar, yaitu bahan bakarnya ya solar, bahan bakar solar ke dalam ruang bakar karena suhu udara yang sangat tinggi nih bahan bakar solar yang disemprotkan oleh injektor tadi langsung terbakar spontan tanpa bantuan busi yang biasanya pada mesin bensin tuh dia akan busi ini memercikan kembang api itu untuk membakar. Nah, di sini mesin diesel ini tidak perlu busi untuk membersihkan bahan bakar itu karena sudah terjadi kompresi dan suhu udara yang sangat panas tinggi. Jadi solar pun langsung spontan dia langsung terbakar. Nah, karena adanya energi panas ini dari pembakaran ini, piston ini terdorong lagi dari titik mati atas tadi menuju titik mati bawah. Nah, itu langkah buang. Nah, langkah buang itu piston dari titik mati bawah itu ya menuju titik mati atas lagi dia habis bergerak ke bawah dia ke atas lagi. Nah, pada saat ini piston menuju ke titik mati atas, katup buang itu akan terbuka untuk apa sisa-sisa pembakaran gas-gas pembakaran tersebut keluar dibuang melalui saluran buang dan disalurkan ke knalpot dan katup hisap ini tertutup ya tertutup rapat dan katup apa keluar ini terbuka sehingga semua itu semua sisa pembakaran akan dibuang. Nah, di sini ada kelebihan dan beberapa kekurangan pada mesin diesel. Kelebihannya itu ada mesin diesel ini umumnya diberikan 20 hingga 35% jarak tempuh bahan bakar lebih baik dibandingkan mesin bensin. Lebih irit ya, berarti mesin diesel ini lebih irit dia. Lalu mesin diesel juga dapat memberikan penghematan bahan bakar ya karena tadi ya jarak tempuh bahan bakar lebih baik yaitu lebih irit jadinya. Ini jadi menghemat bahan bakar ya. Nggak seperti motor dua tak itu yang bisa disebut sahabat Pertamina. Lalu mesin diesel ini salah satu bahan
bakar paling efisien efisien saat ini. Mesin diesel tidak memerlukan busi. Ya, mesin diesel ini kan tidak memerlukan busi yang untuk membersihkan api tadi ya. Lalu mesin diesel ini umumnya dibangun lebih kuat untuk menahan kompresi yang lebih tinggi dan memiliki torsi lebih besar dibandingkan mesin di mesin. Ya, pada mesin diesel ini apa? Dari kerangka, crankshaft apa? Dari komponen-komponennya itu lebih besar, lebih tebal daripada mesin bensin. Dia dibuat untuk lebih kuat gitu, untuk menahan kompresi yang lebih tinggi. Itu jadi ya. Terus lalu ada kekurangan pada mesin diesel. Nah, mesin diesel ini kurang dari akselerasi. Mesin diesel kalah dibanding mesin bensin. Ya, dari akselerasinya ini mesin diesel kalah dibanding mesin bensin. Maka dari itu di sini kan lagi yang ngehits ini ya, ya mobil-mobil diesel itu di-upgrade lagi seperti ditambah twin turbo atau ya di-upgrade dia jadi agar akselerasinya meningkat, mobil-mobil cumi gitu. Lalu ada mesin diesel ini masih perlu perawatan rutin untuk menjaga kondisinya tetap baik. Ya, mesin diesel ini perlu perawatan yang rutin ya untuk menjaga kestabilan pada mesin ini agar tidak mudah apa ya rusak atau ya agar tetap bekerja dengan baik lah. Terus rutinnya perawatan pada mesin ini. Terus getaran mesin diesel ini besar karena karena pembakaran tadi ya yang dua kali lebih besar dari motor bensin, mesin bensin. Mesin diesel ini memiliki apa getaran yang lebih besar dibanding mesin bensin ya karena hasil kompresi yang besar tadi, tinggi tadi. Jadi getarannya lebih besar, dua kali lipat. Terus sistem pengabut memerlukan pemeliharaan yang teratur. Ya, ya sama tadi ya, mesin diesel itu perlu perawatan yang rutin. Terus biaya pemeliharaannya lebih mahal dibanding mesin bensin. Ini salah satu kekurangan yang cukup ya untuk biaya ini ya lumayan juga ya untuk merawat mesin diesel ini memerlukan biaya yang tinggi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ridwan dengan NPM 23 14 07 10 66 dari Teknik Pertanian Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu sistem pemberian bahan bakar bensin dan solar. Ya, Mas. Pertama, sistem apa itu sistem sistem bahan bakar? Sistem bahan bakar merupakan jantung dari sebuah kendaraan. Fungsinya yaitu sangat virtual untuk mengantarkan bahan bakar dari tangki menuju ke mesin. Tanpa sistem ini, mesin kendaraan tidak akan dapat nyala dan bekerja. Sistem bahan bakar yang baik akan memastikan pembakaran yang optimal, sehingga menghasilkan tenaga yang maksimal, efisien, bahan bakar yang tinggi. Dan itu, sistem bahan bakar juga berperan dalam menjaga emisi gas buang agar tetap rendah dan ramah lingkungan. Bensin dan solar. Bensin dan solar adalah dua jenis bahan bakar yang umum digunakan pada kendaraan, seperti kendaraan mobil contohnya. Perbedaan utama keduanya terletak pada struktur molekul, titik didih, dan cara pembakarannya. Bensin itu memiliki molekul yang lebih ringan dan mudah menguap, sehingga mudah terbakar pada suhu yang rendah. Nah, sedangkan solar itu memiliki molekul yang lebih tinggi dan sulit untuk menguap, sehingga dia itu memerlukan suhu yang lebih ekstra, lebih tinggi untuk agar solar itu dapat terbakar. Perbedaan ini juga mempengaruhi cara kerja mesin yang menggunakan masing-masing bahan bakar tersebut. Ya, seperti mesin bensin,
ya mesin bensin dan mesin diesel. Tujuan penggunaan bahan bakar dalam mesin adalah untuk menghasilkan energi mekanik. Prosesnya dimulai ketika bahan bakar dicampur dengan udara di dalam ruang bakar. Kemudian dikompresi dan dibakar. Bakaran ini menghasilkan gas panas yang bertekanan tinggi, yang kemudian mendorong piston untuk bergerak. Gerakan piston ini kemudian diubah menjadi energi putaran oleh crankshaft, yang selanjutnya menggerakkan roda kendaraan. Secara singkatnya, bahan bakar adalah sumber energi yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik dan dapat menggerakkan kendaraan tersebut. Sini, sistem pemberian bahan bakar bensin. Itu pertama itu ada dari sistem bahan bakar merupakan dari sebuah jantung kendaraan. Nah, tangki bahan bakar berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bahan bakar. Lalu ada pompa bahan bakar yang bertugas untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju komponen selanjutnya. Nah, itu ada filter bahan bakar. Itu menyaring kotoran agar bahan bakar yang masuk ke dalam mesin itu dia bersih, agar tidak kotor yang dapat merusak ataupun mempengaruhi proses pembakaran nanti. Nah, itu selanjutnya bahan bakar akan mencapai karburator. Pada mesin yang lebih tua atau mesin yang terbaru ini kita sudah menggunakan sistem injektor pada mesin modern ini untuk dicampur dengan udara sebelum dibakar ke dalam mesin. Jadi injektor atau karburator itu bahan bakar dicampur dengan udara lalu masuk ke dalam ruang bakar itu. Yaitu saluran bahan bakar berupa pipa-pipa yang menghubungkan semua komponen ini memastikan aliran bahan bakar berlangsung lancar dan terdistribusi dengan baik. Secara umum, proses penyaluran bahan bakar melibatkan beberapa komponen utama dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Itu ada, pertama itu ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar ini itu untuk menyimpan bahan bakar, terus dilengkapi dengan filter untuk menyaring kotoran. Bahkan dalam tangki juga adanya ini yang nomor dua ini, pompa bahan bakar. Nah, ada mesin injektor ataupun mesin lainnya itu ada yang memiliki pompa bahan bakar. Sini tuh untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke sistem injeksi ataupun karburator. Lalu tekanan pompa akan diatur untuk memenuhi kebutuhan mesin. Lalu ada filter bahan bakar. Nah, filter ini untuk menghalangi kotoran tidak masuk ke sistem injeksi atau karburator. Terdapat filter kasar dan filter halus. Filter ini biasanya kalau diinjeksi kita sebut ini pempes, biasanya yang dikenal pempes ya. Lalu ada sistem injeksi bahan bakar atau karburator ya. Kalau injeksi bahan bakar itu mengatomisasi bahan bakar menjadi butiran halus. Jadi dia disemprot itu kayak embun, merubah dari pencair itu disemprot cus-cus jadi kayak seperti embun gitu. Lalu menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar sesuai dengan perintah ECU atau Engine Control Unit. Ini ECU nih yang sudah apa tadi? Ini injeksi. Yang sudah injeksi ini menggunakan ECU. ECU akan mengatur jumlah dan waktu penyemprotan berdasarkan sensor seperti sensor udara, sensor suhu, lalu sensor putaran mesin. Lalu karburator. Nah, karburator ini pada mesin-mesin yang lama ya, mesin tua, itu mencampurkan bahan bakar dengan udara terlebih dahulu secara mekanis. Jumlah campuran udara dan bahan bakar diatur oleh beberapa komponen seperti throttle, valve, dan jet. Ruang bakar. Seperti ini, ruang bakar itu tempat terjadi pembakaran campuran dari udara dan bahan bakar. Piston akan memampatkan campuran ini sebelum dibakar oleh busi atau mesin bensin atau panasnya kompresi. Kalau mesin diesel itu dikompresi. Ya, selanjutnya itu kesimpulan. Perawatan sistem bahan bakar itu sangat krusial untuk menjaga performa optimal mesin pada kendaraan ya.
Sistem bahan bakar yang terawat baik akan memastikan suplai bahan bakar yang bersih, terukur, ke ruang bakar, sehingga pembakaran berlangsung sempurna. Jika diabaikan, perawatan sistem bahan bakar dapat mengakibatkan penurunan performa mesin konsumsi bahan bakar yang boros, bahkan kerusakan komponen mesin yang lebih serius. Jadi, lagi contohnya mesin injeksi ya. Kalau mesin injeksi itu sampai kita memakai yang sudah injeksi itu ya. Kalau kita sering-sering kita membiarkan gitu, sering-seringnya kehabisan bensin, apa sering kehabisan bensin, tapi masih kita biarkan saja, itu bakal bisa merusak komponen-komponen yang ada di dalamnya itu. Jadi untuk di rotak, full pump itu jadi situ bagian situ. Karena injeksi ya, injeksi jadi full pump itu akan terus menyala dan menyedot bahan bakar tersebut. Mau itu ada bahan bakarnya ataupun tidak. Jadi kalau bahan bakar itu sudah habis, full pump itu menyedot yang disedot itu darah karena bahan bakar itu sudah habis. Itu yang menyebabkan kerusakan pada apa injeksi. Itu biasanya di rotak atau full pump itu, dalam full pump itu. Jadi sebaiknya kita untuk merawat kendaraan kita agar dapat digunakan dengan jangka yang lebih panjang lagi ya. Lalu penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi mesin juga berdampak buruk. Bahan bakar yang berkualitas rendah atau mengandung kontaminan dapat menyumbat injektor, merusak filter bahan bakar, menyebabkan korosi pada komponen sistem bahan bakar. Akibatnya, pembakaran menjadi tidak sempurna, menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi, dan mengurangi umur pakai mesin. Selain itu, bahan bakar yang tidak sesuai juga dapat merusak catalytic converter, komponen penting dalam sistem pembuangan dan berfungsi mengurangi emisi gas buang berbahaya. Itu ya, tadi kan dari pabrikan itu bahan bakar pada kendaraan tersebut tuh sudah apa ya, sudah ada porsinya masing-masing lah. Jadi bahan bakar yang tidak sesuai itu yaitu dampak buruk pada mesin kendaraan. Jadi apa bahan bakar itu harus sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan tersebut. Agar mesin tersebut dapat bekerja dengan optimal karena kesesuaian bahan bakar. Jangan seperti kayak mesin bensin diisi solar ataupun mesin solar diisi dengan pertalite. Ya karena tadi itu bensin dan solar itu kan berbeda kan dari titik didinya berbeda dia. Mungkin cukup sekian dari saya, Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Indran dengan NPM 23 1407 1066. Di sini saya akan mempresentasikan sistem kelistrikan dan sistem pendinginan. Pertama-tama yaitu sistem listrik. Di sini ada kesalahan NPM, saya kurang 6 ya, berarti 66 seharusnya. Apa itu sistem kelistrikan? Sistem kelistrikan adalah listrik kendaraan adalah jaringan yang saling terhubung, menyediakan energi listrik untuk mengoperasikan berbagai komponen mobil, mulai dari menyalakan mesin, mengaktifkan lampu-lampu, hingga menjalankan fitur modern seperti sistem audio dan AC. Semuanya bergantung pada aliran listrik yang stabil. Bayangkan sistem kelistrikan sebagai jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh mobil, memberikan daya yang dibutuhkan agar kendaraan dapat beroperasi secara dengan baik. Sistem kelistrikan kendaraan memiliki peran yang sangat krusial dalam mengoperasikan berbagai fitur mobil, mulai dari hal yang paling dasar seperti menyalakan mesin, hingga fitur-fitur modern seperti sistem audio
dan pendingin udara ataupun AC. Semuanya bergantung pada aliran listrik yang stabil. Baterai menjadi sumber daya utama, sementara alternator bertugas mengisi ulang baterai saat mesin menyala. Kabel-kabel yang terhubung ke seluruh komponen mobil berfungsi sebagai saluran distribusi listrik. Dengan kata lain, sistem di kelistrikan adalah jantung dari sebuah kendaraan yang memungkinkan semua komponen elektronik bekerja dengan baik. Gangguan pada sistem kelistrikan kendaraan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, mulai dari yang sederhana seperti koneksi kabel yang longgar hingga hingga yang lebih kompleks seperti kerusakan komponen utama seperti alternator atau baterai. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan berbagai gejala, mulai dari lampu yang redup atau berkedip, mesin sulit dihidupkan, hingga komponen elektronik yang sama sekali tidak berfungsi. Menyebabkan penyebabnya pun beragam, mulai dari usia komponen yang sudah tua, korosi pada koneksi, hingga korsleting akibat instalasi yang tidak benar. Jika dibiarkan, gangguan pada sistem kelistrikan dapat menyebabkan kendaraan mogok di tengah jalan dan menimbulkan risiko keselamatan. Komponen utama. Pertama itu ada aki. Fungsi utama dari aki itu menyimpan energi dalam bentuk kimia. Dia akan menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia. Nah, energi ini digunakan untuk menghidupkan mesin saat pertama kali dinyalakan atau di saat di starter. Dan juga sebagai cadangan daya untuk komponen listrik lainnya ketika mesin mati. Jenis aki tuba. Baterai mobil umumnya menggunakan teknologi asam timbal. Perawatannya perlu dicek secara berkala untuk memastikan air aki dalam kondisi penuh dan terminal bersih dari kotoran. Untuk bagi yang aki basah, mungkin bisa dicek kondisi air akinya. Bagi yang aki kering, mungkin lebih apet. Kedua itu ada alternator. Fungsi dari alternator itu menghasilkan arus listrik AC. Itu arus yang kemudian diubah menjadi arus DC. Kemudian mengisi ulang baterai dan memasuk daya ke komponen listrik lainnya saat mesin menyala. Cara kerja dari alternator itu berputar bersama dengan putaran mesin dan menghasilkan listrik melalui induksi elektromagnetik. Alternator memastikan baterai selalu dalam kondisi prima sehingga kendaraan dapat terus beroperasi. Berikutnya ada starter. Fungsi dari starter itu untuk memutar mesin agar dapat menyala. Cara kerja starter itu mendapatkan daya dari baterai dan mengubahnya menjadi tenaga mekanik untuk memutar flywheel atau roda gila mesin. Komponen starter itu terdiri dari motor listrik, solenoid, dan starter. Berikutnya ada sekring. Sekring itu berfungsi untuk melindungi komponen listrik dari kerusakan akibat arus pendek dan kelebihan beban. Cara kerja sekring itu terbuat dari kawat tipis yang akan meleleh dan terputus jika arus yang mengalir melebihi batas yang ditentukan. Adapun jenis dari berbagai sekring seperti sekring pisau, sekring tabung, dan sekring otomatis. Lalu ada relay. Fungsi utama dari relay itu sebagai saklar yang dikontrol oleh arus listrik. Relay digunakan untuk mengontrol beban listrik yang lebih besar dengan menggunakan arus listrik yang lebih kecil. Cara kerja relay itu ketika kumparan relay dari listrik, maka kontak-kontak di dalam relay akan terbuka atau tertutup, sehingga menghubungkan atau memutuskan aliran listrik pada rangkaian yang lebih besar. Berikutnya ada kabel. Fungsi dari kabel itu menghubungkan dari berbagai komponen listrik dalam kendaraan dan menyalurkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya. Berikutnya ada jenis kabel itu terbuat dari bahan tembaga yang dilapisi isolator untuk mencegah konsleting. Gangguan umumnya. Gangguan umum pada kelistrikan itu ada seperti yang pertama ada baterai lemah atau rusak. Penyebabnya itu penggunaan yang berlebihan, usia baterai yang sudah tua, atau kerusakan fisik pada baterai. Gejalanya mesin sulit dihidupkan, lampu redup, fitur elektronik bekerja tidak normal, atau bahkan kendaraan tidak bisa menyala sama sekali.
Dampaknya bila dibiarkan, baterai yang melemah atau rusak dapat menyebabkan kendaraan mogok di tengah jalan. Itu akan menyulitkan kita nanti. Lalu ada alternator tidak berfungsi dengan baik. Penyebabnya yaitu sabuk alternator putus, dioda rusak, atau bearing alternator haus. Gejalanya lampu indikator baterai menyala, tegangan baterai tidak stabil, atau baterai cepat habis meskipun kendaraan sering digunakan. Dampaknya, jika alternator tidak berfungsi, baterai tidak akan terisi ulang dan kendaraan akan mogok saat baterai habis. Tiga, ada kabel putus atau korsleting. Itu penyebabnya gesekan dengan komponen mesin, korosi atau kerusakan akibat usia. Jalan komponen ini listrik tertentu tidak berfungsi, lampu berkedip-kedip, atau bahkan terjadi kebakaran jika korsleting sangat parah. Dampaknya itu kabel yang putus atau korsleting dapat menyebabkan kerusakan pada komponen listrik lainnya dan bahkan memicu kebakaran. Lalu ada sekring yang putus, itu biasanya karena beban yang terlalu besar, korsleting dan sekring sudah mencapai usia pakai. Ya, gejalanya itu komponen listrik tertentu tidak berfungsi, lampu tidak menyala, atau panel instrumen mati. Jika sekring putus, berdampak seperti kan sekring itu sebagai pengaman. Namun jika sering terjadi, perlu dicari tahu penyebab agar tidak kerusakan yang lebih parah. Komponen elektronik rusak. Penyebabnya itu usia komponen yang sudah tua, kerusakan fisik, atau tegangan listrik yang tidak stabil. Jalannya itu komponen listrik tertentu tidak berfungsi seperti power window, central clock, dan atau sistem audio. Dan begitu kerusakan pada komponen dapat mengurangi kenyamanan dan keamanan berkendara. Perawatan dengan baik itu periksa kondisi baterai secara berkala, pastikan semua koneksi kabel bersih dan kencang, ganti komponen yang rusak segera, hindari modifikasi kelistrikan yang tidak sesuai. Ya, ini simpulannya itu jadi sistem kelistrikan merupakan jantung dari sebuah kendaraan. Itu terdiri dari baterai, alternator, starter, dan kabel yang terhubung untuk menyalurkan arus listrik ke seluruh bagian komponen-komponen kendaraan. Dan pada kelistrikan itu perlu peralatan yang berkala agar komponen listrik dapat digunakan dengan jangka panjang dan tidak rusak yang akan menyebabkan kesulitan bagi kita. Nanti bila kita saat mengendarai kendaraan tersebut tiba-tiba mati di jalan gitu, itu akan menyulitkan kita terus. Mungkin pada materi listrik sampai sini, kita lanjut ke materi pendinginan. Di sini ada sistem pendinginan. Ini ada sistem pendinginan. Apa itu sistem pendinginan? Sistem pendinginan mesin adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal dan stabil. Panasnya dari proses pembakaran dalam mesin dapat menyebabkan kerusakan jika tidak dikelola dengan baik. Sistem ini bekerja dengan cara menyerap panas berlebih dari mesin dan kemudian membuangnya ke lingkungan. Komponen utama dalam sistem pendingin itu ada radiator, pompa air, termostat, dan cairan pendingin. Cairan pendingin akan bersirkulasi melalui mesin dan radiator, menyerap panas lalu didinginkan oleh udara yang mengalir melalui radiator. Termostat yang berperan mengatur aliran cairan pendingin untuk menjaga suhu mesin agar tetap konstan. Mencegah overheat pada mesin kendaraan sangat penting untuk menjaga kinerja dan umur panjang kendaraan. Beberapa cara efektif untuk mencegah antara lain itu memastikan level cairan pendingin radiatornya secara cukup, memeriksa kondisi kipas radiator dan bel, menggunakan cairan pendingin berkualitas, memperhatikan indikator suhu mesin, dan melakukan servis secara berkala. Selain itu, hindari memaksa kendaraan bekerja terlalu keras dalam waktu yang lama, dan istirahatkanlah kendaraan secara berkala saat perjalanan jauh. Dengan perawatan yang tepat, risiko overheat dapat diminimalisir. Agar mesin dapat bekerja secara optimal, diperlukan perawatan yang tepat dan teratur. Ini meliputi penggantian oli secara berkala, penggunaan bahan bakar berkualitas, serta pemeriksaan rutin terhadap komponen-komponen vital seperti filter udara, busi, dan sistem pendinginan. Dan itu penting juga untuk mengikuti jadwal servis yang dianjurkan oleh pabrikan. Dengan perawatan yang lebih baik, mesin akan memiliki kinerja lebih efisien, umur pakai yang lebih panjang, dan meminimalisir risiko kerusakan. Di sini ada komponen
utama sistem pendinginan. Itu ada radiator. Radiator itu berfungsi untuk mendinginkan cairan pendingin yang telah menyerap panas dari mesin. Cara kerja radiator itu memiliki banyak sirip tipis yang terbuat dari logam. Ketika cairan panas mengalir melalui pipa-pipa dalam radiator, panas dari cairan akan berpindah ke sirip-sirip ini. Sirip-sirip ini luas dan memungkinkan panas dari cairan menyebar ke udara di sekitar sehingga suhu cairan menjadi lebih dingin. Ada pompa air, yaitu memompa cairan pendingin secara terus-menerus melalui saluran sistem pendingin. Pompa ini bekerja seperti jantung dalam sistem pendinginan. Dengan bantuan tenaga dari mesin, pompa air ini mendorong cairan pendingin keluar dari radiator melalui blok mesin dan kembali ke radiator. Sirkulasi yang terus-menerus ini memastikan bahwa semua bagian mesin mendapatkan pendinginan yang merata. Lalu ada termostat, itu untuk mengatur suhu cairan pendingin dan mengontrol alirnya. Cara kerjanya ini sebuah katup yang dipasang pada sebuah aliran cairan pendingin. Ketika mesin masih dingin, termostat akan menutup untuk mengarahkan aliran cairan ke dalam mesin agar mesin cepat mencapai suhu optimal. Setelah mesin mencapai suhu kerja yang ideal, termostat akan membuka untuk memungkinkan cairan mengalir ke radiator dan didinginkan. Lalu ada kipas radiator, itu untuk membantu mendinginkan radiator dengan cara meningkatkan aliran udara melewati sirip-sirip radiator. Cara kerjanya itu kipas akan terhubung dengan termostat atau sensor suhu. Ketika suhu mencapai terlalu tinggi, kipas akan berputar untuk meniupkan udara ke arah sirip-sirip radiator. Makin cepat kipas berputar, makin cepat juga panas dari cairan pendingin dapat dilepaskan ke udara. Lalu ada cairan pendingin itu untuk menyerap panas dari mesin dan membawanya ke radiator untuk dipendinginkan. Cara kerjanya itu cairan pendingin memiliki titik didih yang tinggi dan kapasitas yang lebih baik. Ketika cairan mengalir melalui blok mesin yang panas, cairan akan menyerap panas dari logam mesin. Kemudian cairan panas ini akan dibawa ke radiator untuk didinginkan. Cairan pendingin juga mengandung zat adiktif yang berfungsi untuk mencegah korosi, mencegah pembentukan kerak, dan meningkatkan efisiensi pendingin. Nah, di sini ada bagaimana semua komponen bekerja sama ya. Mesin menghasilkan panas, lalu cairan pendingin menyerap panas. Cairan panas menuju radiator. Radiator itu akan mendinginkan cairan tersebut dengan bantuan kipas. Cairan dingin itu kembali ke mesin. Termostat mengatur aliran. Dia akan berputar. Proses-proses itu dia akan mulai proses tersebut. Cara kerjanya itu dari panas dari mesin. Ketika mesin bekerja, komponen ini di dalamnya akan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Cairan pendingin biasanya air campuran air dan anti beku bersirkulasi dalam mesin. Cairan ini menyerap panas dari komponen mesin yang panas, lalu menuju radiator. Cairan pendingin yang sudah panas itu kemudian dialirkan menuju radiator. Selanjutnya pendinginan di radiator. Dalam radiator, cairan pendingin mengalir melalui saluran-saluran kecil. Sementara itu udara luar akan masuk melalui celah-celah radiator. Lalu ada kembali ke mesin. Setelah air itu dingin, cairan pendingin akan kembali dialirkan ke mesin untuk menyerap panas lagi. Lalu siklus ini akan berulang-ulang secara terus-menerus. Adapun komponen pendukung lainnya seperti pompa air, termostat, kipas pendingin, dan mencegah. Lalu mengapa pendinginan penting? Pendinginan ini dapat mencegah overheating. Jika mesin terlalu panas, komponen-komponen di dalamnya bisa rusak, seperti piston meleleh atau heat gasket jebol. Lalu ada meningkatkan efisiensi. Mesin yang suhunya terjaga dengan baik akan bekerja lebih efisien. Lalu ada memperpanjang umur mesin. Dengan menjaga suhu mesin tetap stabil, umur pakai mesin bisa lebih panjang. Masalah umumnya dan tipe merawat sistem pendinginan itu ada kebocoran pada sistem, termostat rusak, pompa air tidak berfungsi dengan baik, radiator tersumbat, kekurangan cairan pendingin. Yaitu bisa perawatan dengan periksa secara berkala kondisi cairan pendingin, ganti cairan pendingin sesuai jadwal, bersihkan radiator secara teratur, periksa kondisi kipas radiator, jangan biarkan mesin ini sampai overheat ya. Kesimpulannya itu, sistem pendinginan merupakan jantung dari kinerja mesin yang optimal. Fungsinya itu menyerap panas yang berlebih untuk mencegah mesin mengalami overheat yang dapat merusak komponen internal. Oleh karena itu, perawatan ini rutin
terhadap komponen-komponen sistem pendingin seperti radiator, termostat, dan cairan pendingin sangatlah penting. Jika terjadi masalah pada sistem pendinginan seperti kebocoran, termostat macet ataupun yang lainnya, baiknya segera diperbaiki untuk menghindari kerusakan yang lebih parah pada mesin. Mungkin sampai sini aja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Nur Ridwan dengan NPM 2314071066 dari Teknik Pertanian angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu sistem transmisi dan pelumasan. Apa itu transmisi? Transmisi adalah sistem dalam kendaraan yang berfungsi untuk mengubah dan menyalurkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke roda penggerak. Dengan kata lain, transmisi berperan sebagai perantara yang mengubah kecepatan putaran dan torsi dari mesin agar sesuai dengan kebutuhan kendaraan, baik saat melaju cepat di jalan tol, menanjak, atau berjalan pelan di dalam kota. Transmisi juga memungkinkan kendaraan untuk berjalan mundur dan berhenti sementara mesin tetap menyala. Utama transmisi lainnya adalah memungkinkan kendaraan untuk bergerak mundur dan mempertahankan posisi saat mesin menyala. Transmisi merupakan sistem yang menghubungkan tenaga dari mesin ke roda. Ada beberapa jenis transmisi yang umum digunakan, yaitu diantaranya ada transmisi manual, transmisi otomatis, dan transmisi CVT. Transmisi manual mengharuskan pengemudi mengganti gigi persneling secara manual dengan menggunakan pedal kopling atau tuas persneling. Transmisi otomatis yaitu melakukan pergantian gigi secara otomatis tanpa campur tangan pengemudi. Jadi tangan itu tidak perlu mentransmisikan persneling tersebut atau tuas. Sementara itu CVT atau bisa disebut continuously variable transmission adalah jenis transmisi otomatis yang lebih canggih. CVT tidak memiliki gigi fisik seperti transmisi otomatis konvensional, melainkan menggunakan dua puli dan cambuk baja untuk mengatur rasio gigi secara kontinu. CVT memberikan akselerasi yang halus dan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Cara kerja transmisi manual. Yang pertama ada proses perpindahan gigi. Ketika kita menggeser tuas persneling, kita sebenarnya itu menghubungkan poros input dihubungkan ke mesin melalui kopling, dengan poros output dihubungkan ke roda penggerak. Melalui serangkaian roda gigi, setiap gigi memiliki rasio yang berbeda yang akan mempengaruhi kecepatan dan torsi yang dihasilkan. Yang kedua ada sinkronisasi gigi. Tujuan sinkronisasi yaitu proses sinkronisasi bertujuan untuk menyamakan kecepatan putaran dua roda gigi yang akan dihubungkan sebelum gigi tersebut benar-benar masuk. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan dan kerusakan pada gigi. Cara kerjanya, ketika kita menekan tuas persneling, sebuah cincin sinkronisasi akan bergerak dan menggesek permukaan kerucut pada sebuah roda gigi. Gesekan ini akan menyebabkan kedua roda gigi berputar pada kecepatan yang sama. Setelah kecepatan yang sama, gigi dapat dengan mudah dimasukkan. Selanjutnya ada peranatan kopling, yaitu pertama untuk mengatur aliran tenaga. Kopling berfungsi sebagai penghubung dan pemutus aliran tenaga dari mesin transmisi, yaitu proses perpindahan gigi. Menekan kopling. Saat Anda menekan pedal kopling, piringan kopling akan terpisah dari flywheel mesin.
Hal ini memutus sementara aliran tenaga ke transmisi, sehingga Anda dapat dengan mudah menggeser tuas persneling tanpa merusak gigi. Menggeser persneling. Setelah gigi yang diinginkan masuk, Anda secara perlahan melepaskan pedal kopling. Piringan kopling akan kembali bersentuhan dengan flywheel, dan tenaga mesin akan diteruskan ke roda penggerak melalui gigi yang telah dipilih. Berikutnya ada cara kerja transmisi manual. Secara sederhana, cara transmisi manual itu ada beberapa hal sebagai berikut, yaitu pertama ada memilih gigi. Pengemudi memilih gigi sesuai dengan kondisi jalan. Di saat pelan, kondisi dimulai dari gigi 1, 2, 3, 4, dan bila kendaraan ingin lebih pelan akan menurun gigi sesuai dengan kondisi jalannya itu. Menekan kopling. Kopling memutus sementara aliran tenaga dan dari mesin ke transmisi. 3 ada menggeser persneling. Gigi yang dipilih dihubungkan dengan poros output. 4 itu melepaskan kopling. Aliran tanpa tenaga kembali tersambung dan tenaga mesin diteruskan ke roda penggerak sesuai dengan rasio gigi yang dipilih. Keuntungan transmisi manual yaitu ada kendali lebih besar. Pengemudi memiliki kendali penuh atas tenaga dan kecepatan kendaraan. Efisiensi bahan bakar. Pengendara yang terampil dapat mengoptimalkan penggunaan bahan bakar. Lalu sensasi mengemudi lebih menyenangkan. Banyak pengemudi yang menyukai sensasi pengoperasian transmisi manual. Kekurangan transmisi manual itu membutuhkan keterampilan, membutuhkan waktu dan latihan untuk menguasai teknik mengoperasikan transmisi. Lebih melelahkan. Mengoperasikan transmisi manual dalam kondisi lalu lintas yang padat lebih melelahkan ya, ketika seperti merantau pulang kampung dan membawa mobil gitu, dan kondisinya pasti macet gitu, itu pasti akan lumayan melelahkan untuk transmisi manual ini, karena kita harus tangan standby di gigi dan kaki standby di kopling. Lalu ada cara kerja transmisi otomatis. Pertama ada Torque Converter, yaitu berfungsi sebagai kopling otomatis menghubungkan mesin dengan transmisi. Terdiri dari pompa, turbin, dan stator. Saat mesin menyala, pompa akan memutar fluida transmisi mendorong turbin berputar. Torsi yang dihasilkan oleh turbin dan diteruskan ke transmisi. Stator berfungsi meningkatkan efisiensi torque convert dengan mengarahkan aliran fluida kembali ke pompa. Lalu ada planetary gearset, merupakan jantung dari transmisi otomatis. Terdiri dari beberapa roda gigi yang saling terkait, memungkinkan berbagai kombinasi rasio gigi. Kombinasi rasio gigi ini akan diatur oleh ECU dan menyesuaikan dengan kondisi berkendara. Selanjutnya ada Electronic Control Unit atau ECU. ECU itu otak dari transmisi otomatis, menerima berbagai input seperti kecepatan kendaraan, posisi pedal akselerator, dan beban mesin. Berdasarkan input tersebut, ECU akan menghitung rasio gigi yang optimal dan mengirimkan sinyal ke aktuator untuk menggerakkan planetary gearset. Lalu proses perpindahan gigi. ECU menerima input saat Anda menginjak pedal gas. ECU akan menerima sinyal bahwa Anda ingin menambah kecepatan. ECU menghitung rasio gigi. ECU akan menganalisis bagaimana berbagai faktor seperti kecepatan kendaraan saat itu, beban mesin, dan posisi pedal gas. Berdasarkan analisis tersebut, ECU akan menentukan rasio gigi yang paling sesuai untuk kondisi tersebut. Sinyal ke aktuator. ECU akan mengirimkan sinyal langsung ke aktuator yang terhubung dengan planetary gearset. Aktuator menggerakkan planetary gearset. Aktuator akan menggerakkan planetary gearset untuk mengubah kombinasi rasio gigi sesuai dengan perintah ECU. Perpindahan gigi. Dengan perubahan kombinasi rasio gigi, torsi yang diteruskan ke roda akan berubah sehingga kecepatan kendaraan pun berubah. Keuntungan transmisi otomatis yaitu adanya keuntungan
serta adanya kenyamanan. Pengemudi tidak perlu memikirkan pergantian gigi, sehingga berkendara menjadi lebih santai dan tidak gampang lelah ketika kendaraan padat. Efisiensi, ECU dapat mengatur rasio gigi secara optimal, sehingga konsumsi bahan bakar lebih efisien, lebih hemat. Performa, perpindahan gigi yang halus dan cepat membuat akselerasi lebih responsif. Jenis-jenis transmisi otomatis, yaitu ada AT atau Conventional Automatic Transmission, itu menggunakan planetary gearshift dan forky converter konvensional. Berikutnya ada CVT, Continuously Variable Transmission, itu menggunakan sabuk baja dan puli variabel untuk menghasilkan perubahan rasio gigi yang kontinu. Nah, selanjutnya ada DCT, Dual Clock Transmission, itu menggabungkan dua transmisi manual dan dalam satu housing, memberikan perpindahan gigi yang sangat cepat. Contoh persneling pada transmisi manual dan otomatis. Selanjutnya ada sistem pelumasan. Fungsi utama pelumasan yaitu pelumasan adalah proses menggunakan zat cair atau semi-semi pelumas untuk mengurangi gesekan antara dua permukaan yang saling bersentuhan dan bergerak relatif satu sama lain. Tujuan utama dari pelumasan yaitu ada mengurangi gesekan. Pelumasan menciptakan lapisan tipis di antara permukaan yang bergesekan sehingga mengurangi gesekan dan kehausan. 2. Mencegah kehausan. Dengan mengurangi gesekan, pelumas memperpanjang umur komponen mesin dan mengurangi kerusakan akibat gesekan. Itu mendinginkan. Pelumas juga berfungsi sebagai pendingin dengan menyerap panas yang didirikan oleh gesekan. Itu membersihkan. Pelumas membantu membersihkan partikel-partikel kotoran yang dihasilkan dari proses pergesekan. Itu mensegel. Pelumas dapat bertindak sebagai segel untuk mencegah kebocoran pada komponen mesin. Lalu ada meneruskan tekanan. Pelumas membantu meneruskan tekanan dari satu bagian ke bagian dalam sistem. Itu jenis-jenis pelumas. Berdasarkan asal, pelumas ada pelumas mineral. Berasal dari minyak bumi, merupakan jenis pelumas yang paling umum digunakan. Itu ada pelumas sintesis. Dibuat dari bahan kimia sintesis dan memiliki performa yang lebih baik dibandingkan pelumas mineral. Selanjutnya ada pelumas semi sintesis. Kombinasi antara pelumas mineral dan sintesis. Sedangkan berdasarkan bentuk, pelumas cair umumnya digunakan untuk melumasi komponen mesin yang bergerak. Ada pelumas padat seperti grafit atau VI Teflon, digunakan untuk aplikasi khusus. Lalu selanjutnya ada pelumas semi padat seperti gemuk, digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pelumas yang lebih kental. Selanjutnya berdasarkan fungsi. Oli mesin digunakan untuk melumasi bagian dalam mesin. Oli transmisi digunakan untuk melumasi sistem transmisi. Gemuk digunakan untuk melumasi bantalan, sambungan, dan komponen yang bergerak lambat. Oli hidrolik digunakan dalam sistem hidrolik. Adapun komponen sistem pelumasan itu ada pompa oli, itu mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Ada filter oli, itu akan menyaring kotoran partikel logam dari oli. Saluran oli, pipa atau saluran membawa oli ke berbagai komponen. Ada nozzle atau jet, menyemprotkan oli ke bagian-bagian yang membutuhkan pelumasan. Lalu ada panci oli, tempat menampung oli bekas, dan selanjutnya ada termostat oli, mengontrol suhu oli. Dan terakhir ada pressure relief valve, mengatur tekanan di dalam sistem. Pentingnya perawatan sistem pelumasan itu mengganti oli secara berkala. Ganti oli sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Memeriksa tingkat oli. Pastikan tingkat oli selalu berada pada level yang benar. Ada memeriksa filter oli. Ganti filter oli secara berkala. Selanjutnya ada memeriksa kebocoran. Perbaiki segera jika ada kebocoran pada sistem pelumasan. Transmisi adalah komponen vital dalam kendaraan yang berfungsi menyalurkan tenaga dari mesin ke roda. Perawatan yang baik terhadap transmisi termasuk pelumasan yang tepat sangat penting untuk menjaga kinerja optimal kendaraan dan mencegah kerusakan yang lebih serius. Efek dari perawatan yang buruk itu adanya kausan prematur, kerusakan komponen, overheating, performa kendaraan menurun, biaya perbaikan yang sangat mahal. Jadwal perawatan yang tepat itu ganti oli secara berkala, periksa tingkat dan kondisi oli, periksa kebocoran, lakukan servis secara berkala. Jenis perawatan yang perlu dilakukan itu seperti penggantian oli transmisi, pemeriksaan fisik,
penyesuaian perbaikan. Itu memahami sistem transmisi dan pelumasan pada kendaraan sangat krusial untuk memastikan kinerja mesin optimal dan umur pakai kendaraan yang lebih panjang. Sistem transmisi berperan dalam menyalurkan tenaga ke mesin. Pelumas berfungsi untuk melumasi komponen mesin agar gesekan berkurang, mengurangi kausan dan menjaga suhu mesin tetap stabil. Mungkin cukup presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.